Buat aku itu live performance tuh penting. Karena buat aku penyampaian si lagunya tuh jadi lebih menyeluruh dan lebih dapet sih kalau dari aku gitu ya, pandangan aku. Jadi tour buat aku penting, live performance penting. Even aku masih sangat berharap bisa bawa Eclectico dan musik-musikku yang sekarang tuh banyak lagi keliling kota di Indonesia gitu. Karena kadang-kadang aku masih ke beberapa kota yang di luar Jakarta atau kota-kota besar, itu even kota-kota besar juga sih, tapi di luar Jakarta atau Bandung gitu ya, atau Surabaya udah oke banget. Mereka memang masih yang nempelnya masih Isyana yang lama. Jadi agak kaget kayaknya nonton aku yang sekarang gitu. Kayak ekspektasinya belum tersampaikan dengan baik gitu. Jadi aku kayaknya pengen juga tetap bisa ngegaungin musik aku yang sekarang ke Indonesia juga. Terus kamu indikator kesuksesan kamu atau setiap karya itu dilihat dari mana sih Isyana? Dari banyaknya penonton kah? Atau mungkin dari streaming di platform atau bagaimana? Kalau dari aku sih yang penting sebagai pelaku seninya kita nyaman sih. Kita benar-benar ngejalanin itu dengan sepenuh hati. Itu buat aku adalah kesuksesan untuk diriku karena sayang banget rasanya kita ada di hidup ini terus ngejalanin mimpi orang lain, ngejalanin sesuatu yang bukan jati diri kita gitu, itu kayak melelahkan sekali. Jadi buat aku tuh sukses dalam hidup kita bisa seutuhnya merasakan dan menguasai diri kita sih dan menjalankan apa yang kita cintai. Tapi kan jadi musisi itu kan tidak tentang diri sendiri, ingin berbagi karyanya dengan orang lain. Kalau misalnya orang lain mungkin memiliki ekspektasi yang berbeda, itu bagaimana cara kamu menghandle? Nah, buat aku sih pasti musik itu udah ada jodohnya masing-masing gitu. Dan lama-lama pendengar aku tuh terkurasi sendiri juga. Kebanyakan anak-anak yang eksploratif juga. Jadi mereka emang bisa menerima keberagaman. Mereka emang benar-benar bisa menerima Isyana yang tidak terpatok pada satu genre. Jadi udah ada rumahnya sendiri gitu ya. Buat aku sih gitu. Tepuk tangan dong buat Isyana, keren banget. Aduh, masih banyak sebenarnya dalam pikiranku untuk aku korek, tapi waktu kita terbatas, teman-teman. Langsung saja kita harus closing statement ya Isyana. Kita ke Jason dulu deh, anak konser dia. Oke, dikit aja mungkin kalau ngelihat Isyana yang ada di kepala saya itu adalah tenda sirkus. Kenapa? Bagi saya masuk ke tenda sirkus ada tiba-tiba harimau, tiba-tiba ada gajah, tiba-tiba ada lompat tali. Itu menggambarkan Isyana dalam musiknya, dalam penampilannya pun kita pernah lihat Isyana rambut panjang, tiba-tiba rambut merah, tiba-tiba rambut hijau, tiba-tiba rambut pendek. Jadi begitupun dengan musiknya, tiba-tiba nyanyi seriosa, tiba-tiba nyanyi pop, tiba-tiba R&B, tiba-tiba nanti metal mungkin yang udah ada di unsur musiknya. Saya sih cuma pengen setiap pencinta musik Indonesia selalu menantikan Isyana dengan semua kebaruannya. Semoga Isyana nggak bosen-bosen untuk selalu berpikir dan menyuguhkan kita pencinta musik sesuatu yang gebrakan baru terus, gebrakan baru terus. Amin. Sukses buat Isyana. Thank you Jason. Thank you Jason. Kamel. Ini sincerely banget. Terus ya berkarya dengan jujur karena ini kayak ngajarin satu pelajaran baru ke musisi-musisi yang terlalu sibuk dengan aduh nanti di platform ini berapa ya, aduh ini covernya kayak apa, sehingga lupa sama rasa kejujuran di musiknya sendiri gitu. Dan aku juga percaya kok musik itu kalau disampaikan, di deliver dengan jujur, pendengarnya juga akan ngerasain hal yang berbeda kok. Dan if you keep doing this, itu internationally akan lebih kena sih, percaya. I believe that. I believe that. Thank you Kamel. Thank you. Oke, Pamungkas, Gia. Kak Isyana ngomong bahwa dari apa yang berasal dari hati akan nyampe ke hati juga, dan itu adalah pelajaran yang bisa kita bawa siapapun yang nonton hari ini, apapun pekerjaannya, musisi, jurnalis, komedian, reporter, bahkan yang buat kebijakan politik pun sekalipun, apa yang berasal dari hati akan sampai ke hati juga. Gitu, Amin. Thank you Gia. Isyana boleh closing statement untuk para pemirsa dan mungkin teman-teman muda, audiens pecinta Isyana, boleh soal karya atau mungkin ada petuah-petuah sebagai musisi, silakan. Enggak, terima kasih aja. Terima kasih atas dukungannya selalu, terutama buat Isyana yang sudah selalu hadir untuk hidupku, yang mau menerima aku apa adanya, yang menerima kejujuranku dalam berkarya. Terima kasih, jangan lupa dengerin album terbaru aku, Eclectico, di semua platform, di musik video juga ada di YouTube. Jadi jangan lupa saksikan, rasakan, dalami, dan selamat berjelajah aja di dunia Isyana. Thank you Isyana, tepuk tangan sekali lagi untuk Isyana Saraswati.
Thank you udah di Q&A kali ini dan teman panelis dan juga mahasiswa yang sudah ada di sini. Terima kasih teman-teman dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan Q&A episode kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga pengetahuan baru. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jumpa lagi di Q&A di jam dan juga waktu yang sama. Sampai jumpa lagi, saya Yohana Margareta undur diri karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Bye.